Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Man. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Eh, saya izinkan kami Bu, kami mau ingin mempresentasikan tugas kami dengan judul Emoni. Sebelum kita memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 0702242122 sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan rekan saya pemateri kedua. Saya Ahmad Jidan, pemateri kedua dengan NIM 0702242119. Saya Baik, materi ketiga dengan nama Muhammad Rido, NIM 0702243202. baik. Pemateri keempat, kan kami Tamim. Pemateri keempat. Saya pemateri keempat atas nama Sultan Tamim Pulungan dengan NIM 0702242113. Baik, langsung saja kita memasuki Emoni. Emoni adalah perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pembayaran. Emoni menjadi salah satu inovasi yang memudahkan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Baik, kita masuk ke dalam pengertiannya. Pengertian Emoni. Emoni atau uang elektronik adalah alat pembayaran yang nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik tertentu dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran tanpa memerlukan uang tunai secara fisik. Emoni berkembang sebagai bagian dari inovasi dalam sistem pembayaran digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Berbeda dengan kartu debit atau kredit yang terhubung langsung dengan rekening bank, Emoni memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan cara mengisi saldo terlebih dahulu. Baik, selanjutnya yang akan dibawa pemateri kedua. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan fungsi e-money. E-money yang pertama adalah e-money berbasis kartu. Bisa di zoom set. Bisa dari HP coba. Oke, e-money jenis ini menggunakan kartu fisik kartu fisik sebagai media penyimpanan saldo. Pengguna dapat mengisi saldo terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu ke mesin pembaca atau reader. Contoh e-money berbasis kartu yang umum digunakan di Indonesia adalah e-money dari Bank Mandiri, Tap Cash dari BNI, dan Brizi dari BRI. Biasanya jenis e-money ini banyak digunakan untuk pembayaran tol, transportasi umum, dan belanja di minimarket. Yang kedua adalah e-money berbasis server. Jenis e-money ini menyimpan saldo pengguna di dalam server penyedia layanan, bukan di kartu fisik. Transaksi dilakukan melalui perangkat digital seperti smartphone dengan koneksi internet. Contoh e-money berbasis server di Indonesia antara lain GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Keunggulan dari e-money berbasis server adalah fleksibilitasnya
yang memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu membawa kartu fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada 3 fungsi dari e-money. Yang pertama ialah mempermudah transaksi non-tunai, yang kedua mengurangi peredaran uang fisik, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi dalam pembayaran. Transaksi menggunakan e-money berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan transaksi yang tunai. Hal ini mengurangi antrean pancar di kasir atau loket pembayaran, terutama di tempat-tempat dengan tingkat transaksi tinggi seperti gerbang tol atau transportasi publik. Dan selanjutnya itu ialah judul besarnya regulasi e-money di Indonesia. Regulasi e-money di Indonesia ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 26 garis miring 6 garis miring PBI garis miring 2018 tentang uang elektronik. Dan selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga berperan dalam mengawasi aspek perlindungan konsumen dan pengamanan transaksi digital. Poin-poin penting dalam regulasi e-money. Yang pertama ialah penerbitan dan izin operasionalnya. Setiap penyedia layanan e-money yang ingin beroperasi di Indonesia harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Keamanan dan perlindungan konsumen, regulasi mewajibkan penyedia e-money untuk memiliki sistem keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data, perlindungan diri dari cybernya. Dan yang ketiga ialah interkoneksi dan interoperabilitas. Bank Indonesia mendorong agar sistem e-money dapat saling terhubung atau terinteroperable sehingga pengguna dapat melakukan transaksi yang lebih mudah di berbagai platform dan merchant. Misalnya, dengan adanya sistem kris, berbagai aplikasi e-money dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di satu kode QR yang sama. Dan selanjutnya itu ialah kelebihan dan kekurangan e-money. Pertama ialah kelebihan e-money. Yang pertama pastinya kelebihannya itu ialah praktis dan efisien ya. Kita dimanapun bisa melakukannya. Yang kedua mempercepat proses pembayarannya. Yang ketiga mengurangi resiko kehilangan uang dan pencurian uang secara fisik. Karena ini dia secara digital e-money-nya. Yang keempat ialah memudahkan pencatatan keuangan. Karena semua data-data kita tercatat secara online. Terus kekurangan e-money. Yang pertama bergantung pada teknologi dan jaringan internet. Yang kedua rentan terhadap keamanan data dan peretasan. Dan yang ketiga biaya administrasi dan batasan sarana. Seperti kita Saldo. jika ingin mentransfer ke bank lain, maka itu biasa akan dikenakan biaya transaksi admin biasanya. Dan yang keempat, tidak semua tempat menerima pembayaran e-money, apalagi di tempat-tempat pedalaman seperti di perdesaan atau tempat-tempat yang kurang ada sinyalnya. Dan selanjutnya ialah peluang dan tantangan e-money. Peluang e-money. Yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan. Yang kedua, mendukung digitalisasi ekonomi. Dan yang ketiga, potensi integrasi dengan teknologi baru. Keempat, dukungan pemerintah dan regulasi yang semakin matang. Terus, tantangan dalam iman itu apa? Di sini ada 4 tantangan yang menjadi garis besar yang kami buat. Yang pertama ialah keamanan dan risiko kejahatan cyber. Maka daripada itu, pembuat iman ini harus bisa menjaga keamanannya. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur digital. Yang ketiga, kurangnya liberasi digital di masyarakat. Dan yang keempat, ketergantungan pada pihak yang ketiga. Dan selanjutnya akan dibawakan kepada pemateri selanjutnya yaitu contoh iman. Baiklah, kita lanjut ke materi terakhir yaitu contoh e-money dan penggunaan e-money dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada e-money berbasis kartu.
menggunakan kartu fisik yang diisi ulang dan digunakan untuk transaksi offline, terutama di transportasi atau retail. Beberapa contoh e-money berbasis kartu yang populer di Indonesia meliputi Mandiri e-money. Kartu ini tuh sering digunakan untuk pembayaran tol, KRL, dan belanja di minimarket. Yang kedua yaitu Flash BCA, yang memiliki fungsi serupa dengan e-money lainnya, digunakan di tol, parkiran, dan di gerai retail. Lanjut, yang kedua ialah e-money berbasis server. Jenis ini menyimpan saldo di sistem penyedia layanan dan diakses melalui aplikasi smartphone. Contohnya seperti OVO dan Dana. OVO ini banyak digunakan biasanya di platform Grab, retail offline, serta pembayaran tagihan. Yang kedua ada Dana yang bisa digunakan untuk pembayaran tagihan dan transfer antar pengguna. Adapun contoh lain seperti GoPay. Nah, GoPay itu biasanya digunakan untuk aplikasi Gojek, dan ada lagi ShopeePay yang digunakan untuk belanja online di Shopee gitu. Mungkin itu saja materi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri terakhir. Eh, Kemungkinan hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika kami memiliki kesalahan, mohon dimaafkan selayaknya manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.